apapun yang kita lakukan itu Tuhan melihat. Ngejuriin tahu nggak sih? Ini tuh pasukan Kang ini, itu pasukan Kang ini. Tahu nggak sih? Iya, karena kalau kita tidak mengajarkan hal tersebut, kadang-kadang pelatihnya, wah ini jurinya curang nih. Akhirnya uji coba lapang malam itu malah jadi lomba sebenarnya. Masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Oke, hai guys, para buffers semua. Rocky senang banget hari ini bisa ketemu lagi, ngonten lagi. Dan hari ini adalah edisi yang sangat spesial banget ya. Karena hari ini Rocky ada di salah satu rumah. Rumahnya nyaman banget, banyak tanaman-tanaman. Rumahnya nyaman banget, diterima dengan baik. Dan kita sudah barengan dengan Bapak Letda Wahyudin. Dan oke, ini manggilnya apa dulu nih? Mau kakak, abang, bapak, akang atau apa nih? saya biasa dipanggil AA. Oh, AA. Biar lebih akrab gitu ya. Kalau kakak nggak bisa kawin lagi, kalau AA bisa kawin lagi. Tidak. Tapi kalau Rocky dari dulu manggilnya kakak sebenarnya. Kakak aja. Karena kita pertama ketemu itu Kak tahun 2000, kalau masih ingat 2013. Iya, betul. Di SMK 11. 11 betul. Ya, di SMK 11. Nih kita kalau ini boleh buka masker. Karena kalau lagi bicara pidato nggak apa-apa, nggak pakai masker. Dan kita negatif ya. Negatif. Ya, negatif. Alhamdulillah negatif. Buka dulu. Oke. Oke. Gimana kabarnya nih? Dan alhamdulillah sampai saat ini saya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ini semua berkat dari doa rekan-rekan para pelatih Paskibra, pelatih Pramuka, semua adik-adik, saudara-saudara dan sahabat-sahabat semua. Sehingga kita semuanya, alhamdulillah saya pribadi dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Tidak ada yang lebih kekuatan doa. Ya, nah, tapi banyak ada satu pertanyaan yang dari buffers itu, buffers kalau bilangnya di sini buffers, baris lovers. Nah, positif nggak sih kemarin? Iya. Sempat positif nggak? Kita kemarin sempat positif. Sempat positif. Cuma alhamdulillah kita sampai 8 kali swab. 8 kali swab. Tuh, guys. Hasil yang pertama positif, yang kedua, ketiga dan seterusnya alhamdulillah negatif. Dan ini katanya Kak, ini bukti bahwa kita bisa pulang juga karena kita negatif, kemudian kita sudah nyatakan sehat dengan sembuh. Alhamdulillah ya Bapaknya. Jadi kalau masih ada insan baris yang masih mempertanyakan, Pak Wahyudin gimana, Pak Pon gimana toh, teman-teman yang lain gimana? Alhamdulillah sudah sehat walafiat. Saya sampaikan lagi Kang, jadi saya Pak Pon dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Nah, dan kita hari ini bakal banyak ngobrol nih. Jadi jadwalnya sebenarnya udah lama banget pengen ini, tapi karena masih pendidikan belum klop aja ya. Iya betul. Gimana nih kabarnya dulu? Kabarnya udah tadi, sejarahnya dulu deh sampai terjun basah banget di dunia baris. Yang pertama ini lihat dulu ya bentar ya. Tuh ada ini semua Indonesia Award Original Record dianugerahkan pendukung sampai 2. Wah, banyak banget. Nah, ini sejarah-sejarahnya nih tertarik di dunia baris karena aktivis juga di Pramuka ya. Nah, gimana nih ceritain? Jadi awalnya memang tahun 2010 itu awalnya ada kursus Permildas namanya, Peraturan Dasar. Saya milih Permildas karena saya harus tahu Permildas. Saya harus tahu bagaimana baris yang baik dan sebagainya. Nah, saya tidak berpikir bahwa akan seperti ini sekarang. Sekarang. Kemudian setelah habis Permildas, pulang Permildas, saya ternyata diminta untuk ikut KMD. KMD untuk Pramuka. Untuk jadi Pramuka. Kursus Mahir Dasar Pembina Pramuka. Nah, setelah itu saya jadi pelatih Pramuka sebetulnya. Saya jadi pembina Pramuka, kemudian saya mengembangkan baris ini sampai akhirnya saya diminta untuk menjadi instruktur kawal panji. Kawal panji itu setiap tahun sekali ada diadakan pas ulang tahunnya Pramuka ke-50. Jadi untuk mengawal panji gerakan Pramuka itu di depan Pak SBY pada waktu itu. Dari situ saya depan Pak SBY. Nah, saya dengan Kak Adit dengan sempat Kak Adit dengan Kak Adit itu.
di tahun 2010, kemudian itu sukses. Akhirnya saya diminta dari Kuarcap untuk mengikuti KMD, KML dan KPD. Ya perjuangan akhirnya awal mulanya saya San Adit itu jurinya di Pramuka, bukan di Paskibra. Ya. Akhirnya Karena ketemu Rocky juga kalau di Pramuka. Di Pramuka. Akhirnya kita ketemu sama, kalau nggak salah, Kak Sandy dengan Kang Sahrul. Ya. Nah, itu awal mulanya saya juri PBB Paskibra. Kemudian yang pertama kali saya keluar itu di Pemuja di Bang Matsah. Oh iya. Itu rekomendasi dari Kang Sugi. Kang Sugi. Ya, alhamdulillah buat Bang Matsah ya. Ya, alhamdulillah dari situlah saya ngajak beberapa personil Kodiklat Permildas yang memang mampu dan mahir di bidangnya. Karena pada waktu juga kami selesai melaksanakan kegiatan pendaftaran Permildas bagi Angkatan Darat. Iya. Nah, dari situlah alhamdulillah kita mulai dipercaya sampai dengan sekarang. Jadi ceritanya kalau dulu ya, dan sempat begitu komandan muncul ini ya tim Permildas tuh langsung semuanya berpikir bahwa wah ini tim juri yang saklek. Betul, karena it's zero tolerance, ya nggak ada toleransi sama sekali. Jadi kalau udah salah ya salah, pasti di paling kiri nilainya. Nah itu gimana sih Pak, penilaian itu? Jadi begini, jadi kami komitmen, jadi tidak juri ini enggak ujuk-ujuk, tiba-tiba lah ya, tiba-tiba. Jadi setiap ada perlombaan itu kami minta mana materinya. Nah, setelah itu kami kumpul, kami rembukan bagaimana nih. Itu sebelum kita technical meeting. Technical meeting juri siapa saja. Kalau juri Kodiklat kita bahas di situ materinya seperti apa, kita ulas lagi materi per materi. Nah, sehingga masing-masing juri menyamakan bersih dan paham dengan tentang aturan. Satu. Yang kedua, setelah itu kita bahas tentang bagaimana penilaian. Ini aturan. Nah, jangan sampai nanti hal-hal yang salah kita benarkan. Kita harus tetap dengan pakai aturan. Kalau emang dia salah ya salah, kurang ya kurang begitu. Artinya PBB itu memang sebagai aturan. Yang pertama aturan. Setelah itu baru bagaimana rapinya, bagaimana lurusnya dan sebagainya. Kalau aturannya sudah benar, pasti insya Allah kedepannya akan bisa. Nah, ya, karena kita udah satu kitab semua ya. Siap. Okay. Ngomong-ngomong tentang kitab nih, Perpang ya, dan dari mulai kemunculan Skep 61185, Perpang berapa, Perpang sampai sekarang, ini ada yang tanya juga, kalau nanti Perpang dirubah lagi nggak? Atau sekarang memang udah sempurna? Atau memang baris itu dinamis? Dinamis itu berarti mengikuti perkembangan zaman misalnya, atau memang aturannya dari atas, dari panglimanya harus berubah tiap berapa tahun sekali, atau gimana? Ada banyak yang nanya tentang begini. Jadi Perpang itu sebetulnya bisa dikatakan mengikuti zaman. Artinya begini, dari 6185 sampai dengan 2014 berapa tahun itu perubahannya? Iya. Kan lama sekali tuh. Lama. Di 14 karena ada beberapa materi yang kira-kira nggak cocok lagi nih. Nggak cocok lagi. Kemudian kebetulan juga munculnya Perpang 2014 itu, 2018 itu usulan dari kita yang jadi juri Permildas. Kita catat semuanya, apa sih yang belum diwadahi nih? Yang belum diwadahi. Oh ternyata ini belum diwadahi. Kita catat semua tuh. Saya, Letnan Ian, Kapten Yoga, Sasan Adit, dan lain sebagainya itu mencatat. Kemudian kita ajukan ke komando atas, dalam hal ini ke tim Permildas. Saya sampaikan, Pak, ini ternyata belum diwadahi seperti ini. Akhirnya kemudian kita lihat situasi di lapangannya TNI seperti apa. Nah, begitu. Kemudian setelah dikaji, kemudian dibuat tim Pokja namanya, kelompok kerja, dibantu kerja antara Permildas Kodir dengan Pusjas Permildas. Itu jadi satu, Kang. Jadi Pusjas Permildas dengan itu saling mengisi. Saling mengisi. Nah, dari situlah akhirnya PB ini beberapa yang kita perbaiki. Tidak semuanya kita rubah. Tapi hanya beberapa saja yang memang tidak diwadahi yang harus kita perbaiki. Demikian. Jadi bisa saja tidak tentu wah berubah tidak. Kenapa 2014 itu 2016
timbul lagi yang terbaru karena ada beberapa yang disempurnakan. Jadi dianggap ini belum sempurna nih, belum bisa mewadahi semuanya. Hanya disempurnakan di 2018 tentang Perpang yang baru ini. Demikian gitu. Ya, keren ya. Jadi udah pada tahu nih Perpang tuh perkembangannya dari mulai Escape sampai sekarang Perpang. Jadi belum tentu juga nanti pakai atau bisa dirubah, belum tentu juga. Belum tentu juga. Betul. Karena perubahannya itu dilihat dari bagaimana kondisi di lapangan, gitu ya, di lapangannya. Nah, satu hal, jadi Rocky sebelum ini buka Q&A di Instagram. Ya, jadi Q&A buat Kak Wahyudin ya. Ada pertanyaan yang masuk bahwa apa sih kesulitan yang paling sulit pada saat jadi juri? Hal yang kalau gampangnya udahlah pasti ya, tinggal yang ini paling sulitnya gitu. Yang paling sulit sebetulnya itu kita kepercayaan objektif. Itu yang sulit. Artinya begini. Alhamdulillah dari tim kami, tim Permidas Kodiklat itu satu prinsip yang kita tidak bisa rubah, bahwa apapun yang kita lakukan itu Tuhan melihat, Allah SWT melihat. Jangan sampai kita melakukan kecurangan yang bisa merugikan tim dan menguntungkan satu tim. Karena dasar kami adalah sebagai pembina, gitu ya. Pembina pramuka, kita pernah kalah dengan tanda kutip. Sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh di sini. Gitu. Tapi pernah ada quotes dari Kak Wahyudin pada saat technical meeting, saya lupa di SMP 15 kalau nggak salah. Setetes keringat anak-anak itu saya pertanggungjawabkan. Itu dalam banget. Itu dalam banget waktu itu. Saya jujur aja waktu itu sempat dengar kata-kata itu di SMP 15, itu dalam banget sampai terharu maksudnya. Satu keringat aja anak didik akan jatuh, itu saya pertanggungjawabkan sama Allah. Betul. Iya. Artinya begini Kang, artinya itu tadi itu merinding nih. Iya. Kita tidak ada kesulitan sebetulnya. Untuk penilaian itu tidak ada hal yang paling sulit. Yang paling sulit adalah bagaimana kita bisa pandangan orang ke kita hasilnya. Artinya seperti ini, saya dengan Kang Rocky dekat nih, dengan Kang Ngotep dekat. Satu sisi mereka sebagai peserta saya dan saya jurinya mereka peserta. Sulitnya bagaimana kita harus bisa menjaga itu, menjaga profesional. Itu yang harus dijaga. Itu yang kesulitannya. Artinya, tapi itu tadi kita berprinsip bahwa setiap tetesan keringat yang mengalir dari tubuh anak-anak itu dari mulai latihan sampai dengan lomba, kalau kita curangi itulah dosa-dosa kami. Wah, itu jadi saya merinding tuh. Jadi pertanyaannya selanjutnya adalah sulit nggak sih kalau ngejuriin tim yang pelatihnya dekat gitu. Nah, itu. Saya bilang tadi, itu sulitnya. Kenapa? Karena satu sisi kita harus profesional, satu sisi kita harus dekat. Kita sudah dekat seperti itu gitu ya. Tapi tadi itu lagi bahwa tanggung jawaban kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat apapun kita dengan kawan, pada saat dia lomba, dia adalah peserta, kami juri. Itu. Jadi sulitnya tadi kadang-kadang saya kan teman dekat nih. Banyak juga marah dan sebagainya. Banyak juga yang kayak begitu. Tapi itu tadi bahwa kita prinsip bahwa anak-anak kita mengajari mereka bagaimana jujur. Saja kan jujur. Ya, justru itu karena justru ya. Jadi pengalaman aja Rocky ya. Dijuriin sama Kak Wahyudin. Sering menang. Tapi sering kalah juga. Jadi kalau dibanding misalnya, waduh, makasih nih. Nih, suguhin. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, wah Kak Rocky ini sering menang. Nggak tahu juga kalau kita sering kalah juga. Nah, itu Bang. Itu yang harus kita bahas. Saya juga pernah sering banget bahwa kalau jurinya Pak Wahyudin pasti yang juara SMA 14. Pati yang juara Jati Uwung, Pati yang juara Man 1. Kalau SD-nya Ciberem, Cimahi Mandiri misalnya. Atau menang pasti, ketahuan lah pasti menang UTEP. Ternyata tidak, juri kan 3 orang. Juri 3 orang. Kemudian juri utamanya Wahyudin gitu ya. Itu tidak bisa kita intervensi. Juri yang lainnya tidak bisa. Dan kenapa juri berbeda penilaiannya? Mungkin ada yang dia nomor 7, nomor 8, nomor 9 bahkan kecil. Karena juri itu kan sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada di belakang dan sebagainya. Sehingga penilaian jadi seperti itu. Nah, menanggapi hal tersebut, kita bisa buktikan bahwa itu tidak benar. Artinya kita buktikan pada saat bukan saya pun jadi jurinya, ternyata SMA 14 juara, Man 1 juara, Jati Uwung juara dan sebagainya juara. Kalau memang saya jurinya, mereka juara, ya mungkin karena memang mereka bagus. Tadi
percayalah pada kalian bahwa kami juri ini tahun jawaban kami pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, dosa Kang itu bayangin setetes keringat itu berapa dosa? Sebanyak dosa itu. Tapi kalau bahasa anak saya itu ada julid, nyinyir, tetap tuh nggak bisa dihindari. Nah, tapi kalau Buffer semua lihat bahwa tim Permidas ini sering juga memunculkan juara-juara baru. Betul. Benar, jadi nggak itu juga. Jadi kalau orang yang julid nyinyir tuh nggak memperhatikan dunia baris misalnya. Karena beberapa event misalnya di IKIP Siliwangi ya, masih ingat kemarin yang juara itu Muslimin Jati. Betul. Kira-kira itu kan Rising Star juga. Betul. Rising Star. Kalau nggak di mana-mana ada juga yang baru kira-kira, wah ini kira-kira juara. Nah itu kan berarti membuktikan bahwa yang tampil di lapangan itu yang dinilai. Betul. Jadi memang begini Kang, contoh itu sama dengan kedekatan itu. Saya dengan Bang Matsah dekatnya seperti apa? Kang Ical dengan Bang Matsah dekatnya seperti apa? Saksi hidup di Bang Matsah. Mengirimkan 2 pasukan di SMP 2 Depok, 2 pasukan mengirim 2 pasukan, dua-duanya hancur, cur. Padahal juara bertahan. Oh gitu. Iya. Terus saksi hidup. Tanya, jadi dia kan? Artinya bisa tanyakan ke SMP 12. Ke SMP 2 Depok. 2 Depok. Itu Bang Mansah itu hancur dua-duanya. Padahal dekatnya kayak apa saya dengan Bang Mansah? Iya. Bang Ical dekatnya dengan apa dengan Mansah? Artinya itulah saya bilang pada saat lomba Allah melihat pertanggungjawaban ini kepada Allah bukan pada seorang tersebut. Itu pertanggungjawaban itu berat, itu amanah itu berat. Itu. Kemudian lagi tadi muncul juara-juara baru. Kejadian kemarin di lomba PPI Bandung, Jabar itu. Yang juara itu kalau nggak salah Majalengka. Nah itu juga Rising Star. Majalengka juga. Wah, jadi Majalengka nih. Kita sudah SMP mungkin yang dijauhkan 11 waktu itu ya. Tapi kalau nggak salah 11 juara bertahan. Iya, nggak tahu kemarin juara lagi apa nggak, saya lupa itu. Tapi masuk di utama kalau nggak salah. Masuk tapi kalau nggak salah bukan juara 1 atau gimana saya lupa itu. SMP 14 yang dianggap bahwa wah dekat dengan bawah itu. Ternyata urutan 14 urutan 12 waktu itu nggak masuk utama besar. Nggak masuk 5 besar. Jadi benar-benar yang dinilai pada saat penampilan. Betul. Jadi rekan-rekan sekalian percayalah bahwa ya memang sulit untuk menangkis hal-hal wah jurinya sulit. Siapa kita nggak bisa mindset ya. Seperti tapi ya itu artinya itu kami hilangkan ya intinya bahwa setiap lomba itu jadikanlah suatu persahabatan, satu him, jadi belajar kemudian bagaimana kita bisa mengajarkan ke adik-adik kita itu sifat yang legowo, sifat yang ikhlas, kemudian bisa menerima kekalahan. Karena kalau kita tidak mengajarkan hal tersebut, karena pelatihnya, wah ini jurinya curang nih. Akhirnya yang terjadi adalah aplikasi di lapangan yang sebenarnya, si anak mendapatkan suatu masalah, bukan menyalahkan diri sendiri, melainkan menyalahkan orang lain. Itu bahaya tuh. Harusnya evaluasi diri sendiri. Itu yang bahaya. Oke, lanjut nih Dan. Rame ini ya. Minum dulu. Nggak ada apa-apa nih kami. Wah, enak. Nah, terus berlanjut nih. Sebenarnya komandan tuh kalau ngejuriin tahu nggak sih? Ini tuh pasukan Kang ini, itu pasukan Kang ini. Tahu nggak sih? Iya. Tahu. Apalagi kadang-kadang kan ada panitia yang ya misalkan pasukan SMP 20 misalkan. Iya. Tahu juga ya untuk pelatihnya. Oh ya. Lihat kan kita kan masukannya ini. Nah biasanya yang kenal sama kita itu mereka malah berhati-hati. Kenapa? Begitu mereka salah langsung straight masih habis. Itu pengalaman. Itu pengalaman. Makanya kadang-kadang Bekasi itu kan siapa? Apip. Kang Apip. Begitu pasukannya kita tahu nih begitu Kang Ian atau Kang Ical saya menyatakan begini, itu begini, atau tepuk tangan dia, langsung tepuk jidat. Pasti nilai kurang di situ. Pasti itu. Artinya itu tadi penilaian itu tidak berdasarkan kedekatan, tapi berdasarkan apa yang kami lihat di lapangan. Lalu penilaian itu berdasarkan nomor nggak? Ada juga yang begini. Ini juga nih. Gimana nih? Kadang-kadang berpikir, wah mereka semua pengen di akhir. Pengen di akhir karena kalau yang pertama pasti juri nahan nilai. Pasti habis nilainya. Kalau enggak ada ini istilahnya patokan. Jadi mau dicoba ini. Sebenarnya salah. Yang terakhir itu harusnya malah berpikir juri udah capek. Gitu. Jadi juri udah capek, tinggal mabet.
Pak juga begitu. Artinya kan manusia punya keterbatasan. Apalagi sampai pasukannya 80, 70 gitu ya. Tapi kalau masing-masing 50, 40 itu kita masih bisa konsen. Bisa konsen. Tapi itu jadi pertanggungjawaban kami juga. Kita tetap akan melakukan penilaian itu seobjektif mungkin. Apa yang kami lihat itu yang kami nilai. Ini kami buktikan pada saat di lomba di tingkat Jabar di PNPP di Bogor. Itu yang juara urutan nomor 3. Terus lomba di mana lagi itu ya, yang juara nomor 2. Artinya dari mulai nomor 1 sampai nomor 50 misalkan, kami tidak beda-bedakan, sama. Kami tidak menahan nilai dan kami tidak coba-coba tentang masalah nilai. Karena itu tadi pertanggungjawaban kembali pada Allah. Kasihan mereka udah dari pagi latihan, bahkan sampai jam 2 pagi latihan. Nah, untung saya ingat. Ini yang harus harus dipelajari evaluasi oleh para pelatih pada saat besok lomba. Uji coba lapangan cukup sekali saja sebetulnya. Tidak berkali-kali, tidak sampai subuh. Apa yang terjadi akhirnya begitu besoknya main, anak-anak udah capek dan ton suaranya habis, yang rugi siapa? Nah, timnya sendiri. Tapi nah itu yang jadi pembahasan kita nih ya, bahwa uji coba lapang malam itu malah jadi lomba sebenarnya dibanding lomba paginya. Karena bagus-bagus pada saat uji coba lapang. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah. Saya sesama kawan 1 kali udah cukup. Tapi kadang-kadang banyak juga yang sampai jam 2, jam 3 latihan. Nah itu kan menurut perspektif juri itu nggak. Itu nggak bagus. Itu namanya tidak memanusiakan adik-adik kita. Artinya adik-adik punya keterbatasan fisik dan sebagainya, jangan dipaksakan. Itu tadi begitu paginya besok mereka tepar, ada yang pingsan dan sebagainya, akhirnya disalahin juga, kamu fisikmu nggak kuat, jelek. Nah itu yang salah. Nah, artinya itu yang harus dievaluasi rekan sekarang pelatih sekalian. Seyogyanya bahwa uji coba lapangan silakan, tapi sekali bagaimana, di mana posisi Danton, pasukan di mana, ini berapa, harus jangan malah latihan di situ. Percuma dong latihan dari sebulan yang lalu, terus di situ sampai pagi lagi. Ternyata paginya suara Danton habis. Akhirnya Danton disalahkan. Itu kan kasihan mereka. Baik lagi ke nomor nih, Kak. Jadi kalau dari perspektif saya sebagai IO ya, IO nih, karena memang dari segi entertainnya itu nomor akhir itu rame, dibanding dengan nomor awal. Makanya waktu di Polrestabes itu kita bagi pot kan, bagi unggulan. Tapi itu adalah pembuktian bahwa yang nomor awal itu bisa masuk final, gitu kan? Yang SMP mana SMK 11 4 Tambun itu nomor awal, dia pot berapa, tampil nomor berapa. Jadi penegasan bahwa nomor nggak pengaruh. Bagi kami itu nggak pengaruh. Saya lupa barusan mau bilang apa itu ya. Jadi emang nomor itu nggak berpengaruh, Kang. Tidak berpengaruh sama sekali. Karena itu tadi kita kasihan sama anak-anak kita yang latihan sampai itu hanya dengan nomor itu terpengaruh, itu yang sangat.